Tommy, aku asen Tommy. Anjo bijaya, bija padale. Punania, nakeroki. Pindu ta pindu, cika ta cika, nakio pindu cika ase. Ia paseng, nani cini. Punania nakeroki nampak piseng, ni cini toto matanda. Si tanto nam na jene ni kan rela buaja tanto pasi tanto nam na jene ni kan rela buaja tarasi busu tanto pasi tanto nam na jene ni kan rela buaja tanto pasi tanto nam na jene ni kan rela buaja tarasi busu. Kuasen Tommy, Anjo bijaya, bija padale. Punania, nakeroki. Pindu ta pindu, cika ta cika, nakio pindu cika ase. Ia paseng, nani cini. Nani nak kerok nampak piseng, ni cini toto matana. Tanto pasi tanto, nam na jene ni kan rela buaja. Tanto pasi tanto, nam na jene ni kan rela buaja. Tarasi busu tanto pasi tanto nam na jene ni kan rela buaja tanto pasi tanto nam na jene ni kan rela buaja tarasi busu. Datangnya dari Patingan Loa, datang lagi na, lari pengoroki ganana. Kulu datangnya dari Patingan Loa, datang lagi na, lari pengoroki ganana. Ni kan rela buaja tanto pasi tanto nam na jene ni kan rela buaja tarasi busu tarasi busu tarasi busu. Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan.
RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi, konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid, mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik, dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik. Bumi asui poleni batangi turuni udani riati marudani udani tenri bali riati masesai tekari bana pule tepas na turui mata masino sino kasih papenadi. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih tentunya bersama di 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kali ini kembali kita ngobrol tentang komunitas, dan komunitas kali ini yang mengisi obrolan komunitas yaitu dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Kita akan berbicara tentang zikir dan pikir is power. Nah, saat ini alhamdulillah kita sudah bersama narasumber kita, Ustadz Dr. Nurdin SAG SH MSOSI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabar, tak sehat? Ya, alhamdulillah wa syukur sehat. Iya, ini kita mau tahu dulu nih Ustadz, kalau di IDMI Ikatan Dai Muda Indonesia itu sebagai apa? Anggota kah atau mungkin ada? Saya untuk Kota Makassar menjadi bendahara umum. Bendahara umumnya IDMI ya. IDMI Kota Makassar. Oh iya. Nah ini tentu menarik sekali, ini kita bicara tentang zikir dan pikir. Mungkin ada sedikit dulu gambaran pengantar kepada pendengar kita berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allah akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad washdil dhalimina bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pemirsa RRI Kota Makassar, Sulawesi Selatan, bahwa dalam konteks kekinian zikir dan fikir is power butuh pemaknaan bahwa dalam gerak kemajuan teknologi peradaban ini, kalau tidak dikontrol oleh zikir dan fikir, akan bisa berefek
menjadi membangun, menghancurkan peradaban. Olehnya itu spirit zikir dan fikir dalam bingkai dai muda khususnya di Kota Makassar bahwa membangun peradaban yang berdimensi Islam rahmatan lil alamin itu penting, karena apapun aktivitas sebagai dai dalam membangun sebagai coron peradaban Islam, maka kita harus memaknai betul surah Al-Imran ayat 190 dan 191. Iya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ini mungkin pengantar kita seperti apa. Ya, baik. Menarik ini Ustadz karena di zaman modern sekarang ini tetap kita membekali diri dengan power ya dalam hal konteks zikir ya dan berpikir. Menurut pandangan Ustadz, apa sebenarnya definisi power itu sendiri yang dimaksudkan dalam tema ini? Agak-agak dekat sedikit ya Ustadz supaya lebih jelas suara ya. Bisa dimaknai bahwa Iya. zikir, fikir is power. Bahwa zikir itu adalah sebuah gelombang kuat yang menggerakkan mistik atau spiritualitas yang berefek kepada fikiran yang pada tingkat peradaban zahir. Bahwa ketika orang ahli zikir, maka kekuatan batin, koneksitas dia dengan Sang Khalik, pemilik kekuatan di atas kekuatan tertinggi, maka output dari zikir itu akan berimplementasi kuat pada nalar, pada akal, seperti apa pemanaan bahwa pada ujungnya mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Zikir dan fikir adalah kekuatan bagi, katakanlah salah satu hadis bahwa zikir atau zikir bermakna doa, al-zikri bermakna doa, ad-doa silahul mu'minin. Doa itu, zikir itu adalah silahul mu'minin, senjata ampuh, salah satu media kekuatan untuk meraih sesuatu yang ingin dicapai. Misalnya dalam gerak substansi ingin mendapatkan hakikat salat, maka ada ayat mengatakan bahwa aqimis sholata li dzikri. Bahwa kekuatan substansi yang ingin dicapai dalam salat itu adalah mengingat Sang Khalik. Yeah. Nah, seperti apakah zikirian bisa menyadarkan kita untuk memunculkan spirit kekuatan itu? Tren zikir seperti gaya apa? Katakanlah ketika kita memaknai surah Al-Imran 191 bahwa alladzina yadhkurunallaha, orang-orang mengingat Allah itu dalam posisi qiyaman, dalam keadaan berdiri. Berdiri konteks seperti apa? Yeah. Bisa berdiri di waktu sholat, bisa berdiri ketika kita jalan-jalan di Pantai Losari di pagi hari, sore hari. Iya. Waqu'udan misalnya duduk, bisa duduk di tempat sholat atau duduk zikir tariqah misalnya, atau duduk ala intelektual mahasiswa misalnya, atau duduk di atas kendaraan, di atas motor, di atas mobil, ya, atau di mana momen-momen kita dalam posisi qu'udan itu. Yang ketiga adalah wala junubihim, dalam posisi berbaring, bahwa metodologi zikir
berdiri, duduk, berbaring, itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, tergantung seperti apa kedalaman kualitas orang tentang zikrullahnya. Ya. Kalau misalnya kita tangkap pikiran Jalaluddin Ar-Rumi, bahwa gerak keluarnya nafas itu adalah pemaknaan bahwa itu zikir. Jadi ketika Jalaluddin Ar-Rumi menangkap bahwa ketiga ahli zikir itu keluar masuknya nafasnya itu bahagia daripada metode zikir yang bisa punya kekuatan dimanapun. Yang kedua, seperti apa pikir? Fikir itu adalah ad-dinu huwal aqlu, misalnya kata hadis. Agama itu adalah akal. Maka ketiga orang beragama dengan memposisikan akal yang tepat dan benar, maka disitulah kesempurnaan Islam. Ketika kekuasaan pemaknaannya terhadap zikir dan tafakkurnya, penggunaan akalnya itu tepat, maka di Ali Imran 190 itu menangkap bahwa siapapun saudara-saudara muslim dan muslimah yang melakukan gerak pendalaman pemikiran tafakkur itu adalah bagian daripada kesempurnaan iman. Olehnya itu kalau misalnya Jalaluddin Ar-Rumi membagi bahwa ada aklul juz'i, ada aklul kulliyah. Bahwa Jalaluddin Ar-Rumi bahwa mentransformasi pemaknaan ketiga pikiran akliyah juz'i, pikiran yang parsial, pikiran-pikiran yang hanya mampu menangkap gerak peradaban keduniaan yang zahir, maka ada namanya akal kulliyah, akal universal. Akal universal inilah yang mencoba memadukan dua alam, zahiran atau batinan. Nah, alam zahiran dan alam batinan ini yang telah tersucikan oleh zikir, maka outputnya itu aklul kulliyah bisa menembus substansi ilahiyah. Itulah katakan ma'rifatullah. Seperti itu mungkin kira-kira. Nah, kalau tadi banyak hal yang berkaitan dengan zikir dan fikir itu sebagai power. Kemudian mungkin ada juga keterkaitan antara zikir, kesadaran spiritual hati, dan pikir ini, rasionalitas atau akal, sehingga keduanya ini menjadi sumber daya power yang utuh, Ustaz. Bukan hanya sekedar dua praktek yang terpisah, tetapi ini justru menyatu. Iya, katakanlah begini. Ketika ingin melaksanakan sholat, maka tata cara akli syariahnya, maka di situ adalah wilayah fikir. Nah, ketika zikir menegakkan sholat, maka masuklah wilayah zauqnya itu, rasa substansi dari syariah yang digerakkan oleh syariah itu tadi, namun ditransformasi dalam rasa orang yang melaksanakan sholat itu. Makanya perpaduan antara sholat yang bersyariah dengan sholat yang tanda petik bertasawuf itu, maka dia bisa menangkap makna bahwa as-salatu bi'rajul mu'min. Sholat itu menjadi tangga-tangga yang kuat untuk masuk kepada kedekatan kepada ilahi Rabbi. Mi'raj, ya. Bukan jadi, hanya Rasulullah SAW bermi'raj pada bentuk historis, namun tapi pada konteks kekinian, salat itulah orang-orang tepatnya mi'raj. Bagi orang-orang yang tentu punya pemahaman sofistik yang dalam. Tentu tidak akan semua, karena cenderung kita secara umum menggugurkan kewajiban. Belum sampai pada itu ya. Tatanan itu. Itulah saya bilang itu power sebenarnya. Ketika bisa seorang muslim menangkap itu, maka bukankah salat itu di beberapa alim ulama ketika ingin, katakan begini, saya historis pribadi, saya punya guru, ketika kita datang, Ustaz, ada orang kesurupan butuh
Ustaz untuk datang mengobati. Ustaz lah ini bilang disuruh dulu sama Ki. InsyaAllah saya sholat dulu. Dia sholat dulu. Dia tidak pernah, tidak kami tunggu-tunggu melihat orang itu. Orang ini sembuh sendiri tanpa datang. Ya. Berarti sholatnya itu punya power, Pak. Berpower ya. Berpower. Ki. Maka katakanlah kalau misalnya ayat apa ya Al-Quran bahwa inna salata tanha anil fasyai Wal munkar. Bahwa orang yang salat perpaduan antara kekuatan kedalaman zikirnya dalam salatnya baik, syariah fikirnya dalam salatnya baik, dia akan mampu mencegah dia dari perbuatan-perbuatan itu tadi. Iya. Pertanyaan kemudian, kok banyak saudara kita salat tapi faktanya gitu? Iya, tidak berubah. Ya. Itulah mungkin salat no is power kira-kira ya. Iya. Mungkin sementara seperti itu. Baik. Jadi memang tantangan keseimbangannya juga berat ya Ustaz, antara kekuatan zikir dan kekuatan berpikir ini harus seimbang. Nah dalam kehidupan modern yang saat sekarang ini seringkali terjadi orang lebih cenderung yang sangat spiritual atau mengutamakan zikir, ataupun orang yang sangat rasional, atau bagaimana cara praktis menyeimbangkan keduanya ini Ustaz, supaya tanpa salah satu praktek ini ditinggalkan ya, antara berzikir dengan berpikir. Kadang orang lebih berzikir tapi pikirnya kurang. Begitupun juga sebaliknya, keseimbangan antara keduanya ini bagaimana caranya Ustaz? Ya, saya waktu S1 mahasiswa dulu saya punya dosen, Dr. Japar MA, dia dari Kanada. Saya tanya, Ustaz, seperti apa dunia Kanada yang dari segi perbandingan Indonesia saat itu lebih maju peradaban zohirnya dibanding kita Indonesia? Apakah metodologi zikir di sana berjalan atau sama sekali tidak? Sedikit dalam konteks tareka ya. Beliau jawab bahwa pada saat dia kuliah S2 di sana, dia bilang justru beberapa tempat di Kanada mereka menggeluti dunia tareka. Karena ada masyarakat sebagian di sana yang maju peradabannya, teknologinya dan ekonominya, merasa ada kehampaan dalam perjalanan hidup mereka. Sehingga beberapa kedalaman pencari ilmu menemukan bahwa ternyata ada jalan-jalan yang dilihat oleh kaum mutasawwifin, kaum tarikaiyah itu. Katakanlah beliau menyebut tidak salah Naqsabandiyah ya saat itu. Bahwa di sana juga bergerak beberapa tempat-tempat karena masyarakat yang terlalu rasional, terlalu maju dalam teknologi peradabannya, ada kehilangan sesuatu itu tidak bisa terobati dengan materi. Maka dia mencari jalan-jalan spiritual. Nah, ditemukanlah di jalan-jalan tarekat itu. Nah, konsep Islam seperti apa, bahwa janganlah kamu meninggalkan duniamu karena akhiratmu. Begitupun sebaliknya, bahwa akhirat itu adalah masaratul dunia masaratul akhirah, bahwa dunia itu adalah pencerminan akhirah, dan akhirat itu sebenarnya akan didapat seperti apa perbuatan kita dalam konteks keduniaan ini. Ya. Jadi sahabat budaya, mungkin barangkali di antara sahabat budaya ingin interaktif bersama kita di acara obrolan komunitas ini, karena ini menarik sekali pembahasannya. Silakan di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250 untuk Anda yang mau bergabung ya, sahabat budaya. Jadi silakan mungkin yang mau bergabung lewat telepon atau lewat WA, kita terima penelpon di obrolan komunitas kali ini supaya kita lebih interaktif ya terkait dengan apa yang kita bahas di pagi hari ini. Kita coba terima dulu Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari siapa dan di mana? Dari SD Nompo ini. Ya, SD Nompo di Jenepon toh. Silakan Den Nompo. Apa nih yang kita mau sampaikan ini? Ya, saya ingin bertanya kayak ini. Ya, apa itu?
sebelum tidur itu apakah boleh kita berzikir juga? Sebelum tidur. Ya, sebelum tidur atau sudah baring, apa boleh berzikir juga untuk melindungi diri kita yang makhluk halus yang jahat. Ya, dan pertanyaan kedua, Ustaz, bukan dan sujud, apakah benar bisa membaca Subhanallah, Subhanallahumma rabbana wa bihamdi Allah wa kafirli 3 kali? Itu saja Mbok dan Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz tanggapannya. Baik. Ada pendengar kita dari Jenek Pontoh di Nompo. Dan nampak balik enjoy ya. Kata Rasulullah SAW dalam dialog kurang lebih makna seperti ini. Iya. Ketika Fatimah Zahra mau tidur, maka Rasulullah berkata, "Hai Fatimah," kurang lebih begitu ya. Iya. "Janganlah kamu tidur sebelum kau menghatamkan Al-Quran. Hai Fatimah, janganlah kau tidur sebelum melaksanakan umroh." Apa maknanya? Bahwa Rasulullah berkata, kalau kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur, maka sama Anda menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, ketika Anda membaca zikir Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illa Allahu Akbar, ada yang berkata Subhanallahil azim wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi, itu sama dengan Anda sudah melaksanakan pahala senilai umrah itu. Iya. Nah, ketika kekuatan Anda salah bahwa sebelum engkau tidur beristighfarlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, maka sama engkau telah memaafkan banyak orang yang telah di keseharianmu melakukan khata atau kesalahan itu. Iya. Di hadis yang lain kurang lebih maknanya bahwa justru memang kita akan ada metode Rasulullah menyuruh membaca surah Kul A'udzu birabbil falaq, Kul A'udzu binnas, Trikul gitu ya. Trikul ya mudahnya gitu. Trikul itu. Maka beberapa tafsir ulama itu ya ditiup 3 kali ke tangan masing-masing baru disapu ke badan. Itu menjadi power, menjadi benteng dari kejahatan makhluk namanya jin yang jahat ketika kita tidur, dan makhluk manusia. Bukan yang masuk dengan manusia hasad, manusia fajir, manusia zalim. Kan bisa aja begitu. Iya. Makanya zikir-zikir lain bukannya itu. Lama kita beberapa tempat memaknai bahwa siapa orang yang membaca ayatul kursi misalnya, meninggalkan rumah di pagi hari, pulang, insya Allah akan selamat perjalanan. Atau baca misalnya surah zikir-zikir Quran ya. Zikir banyak ya, zikir Al-Quran, zikir-zikir non Al-Quran yang dalam tertib zikir itu ada, zikir siang, pagi dan sore gitu. Misalnya siapa yang baca akhir surah Al-Hasyr, misalnya ayat 21 sampai 24 ya. Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu ila akhir ayah. Itu banyak asmaul husna. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al-ghafurur syarah war rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul qudus, seterusnya. Itu kata beberapa penafsir mengatakan bahwa dilindungi 70.000 malaikat. Iya, luar biasa ya. Ketika kita tidur baca itu akhir surah Al-Hasyr, dilindungi kita 70.000 malaikat. Toh katanya kalau kita mati, maka dihitung mati syahid. Itu luar biasa itu zikir. Makanya zikir is power. Iya. Zikir dalam konteks ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Zikir itu salah satunya membaca Quran. Iya. Jadi ketika kita orang-orang yang banyak membaca Quran itu kan pasti ada aura yang dibawa. Siapapun membaca Al-Quran pasti punya efek baginya, minimal efek untuk penyembuhan dirinya, dan bisa saja
efek ahli Quran itu menzikiri orang yang sakit, orang itu sembuh. Itulah bahasa kita ruqyah. Menjadi syifa. Syifa gitu ya. Nah kalau ini Ustaz, ini kan biasa kalau apalagi nih hari Jumat ya, kan ada perintah sholat Jumat sebagaimana dalam Al-Quran ya, surat Al-Jumu'ah kalau nggak salah ayat 9. Idza nudiya lis sholati ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Ini menyebutkan juga bahwa zikrullah itu apakah makna di balik sholat Jumat ini kemudian disambungkan dengan zikir ini Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi ay fas'au ila sholatil jum'ah. Kan gitu. Berarti sholat itu masuk juga dalam zikir. Betul. Makanya di ayat yang lain aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat. Karena sholat itu proses dari dialektika gerak ruku sujud itu zikri. Mengingat Allah. Nah pertanyaan kemudian seperti apa mengingat Allah dalam sholat dan seperti apa mengingat Allah di luar sholat? Itu kan menarik itu. Apakah mengingat sholat sama dengan mengingat Allah ketika di luar zikir? Bisa jadi tanda petik ya dalam beberapa dialog bisa kacau itu sholat Pak kalau zikir dalam konteks fana. Di luar sholat ya. Para mutasawwifin itu, para mutaraqqiyin itu ketika zikir dia kan dia fana kan, menghilangkan di dunianya itu hilang, menyatu dengan dunia ukhrawi ilahiyah itu. Nah ketika dalam sholat itu mau memakai teori itu kan bisa kacau rakaat sholat itu. Berarti zikir dalam sholat itu misalnya sholat khusyuk dengan sholat tidak khusyuk misalnya, kan ulama ada maksud? Ya ada kayaknya. Kita terima dulu. Ada kayaknya yang mau bergabung. Kita terima dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabe dari siapa? Dari Ipul ini. Pak Ipul ya. Silakan Pak Ipul pertanyaannya. Terima kasih. Ya, jadi ini terkait anjuran zikir dan pikir. Saya kira sekarang ini kita terapkan terlambat. Terlambat. Tapi boleh juga tidak diperuntukkan dengan orang-orang tua nih atau pejabat. Terlambat nih. Jadi kita tujukan ini kepada generasi muda sekarang. Karena begini Pak Ustaz Tabe. Itu koruptor itu atau penyelewengan itu bukan hanya terjadi di pemerintahan atau pemerintahan umum. Tapi itu penyelewengan itu terjadi juga kepada orang-orang yang mengurus agama. Misalnya ustaz nih. Hanya kan punya menteri agama nih orang itu berarti dia mendalami agama. Tapi tak masih dipanggil oleh KPK. Kan begitu. Jadi kemudian pertanyaanku ini sudah meluas ke ini kita punya gagasan Ustaz. Apakah sudah luas? Artinya bukan hanya khusus di Makassar saja, di Sulawesi Selatan saja, tapi di seluruh Indonesia. Karena kalau khusus artinya seperti Ustaz kita ini Bapak kan kita cuma di Makassar atau Sulawesi Selatan. Yang komunitasnya ini, komunitas HITMI, Ikatan Dai Mudanya ini. Generasi muda. Jadi barangkali ini positif, tapi kita harus kembangkan. Artinya kalau perlu hal seperti ini itu berada juga di provinsi lain di seluruh Indonesia. Karena kalau cuma berlaku kita di Sulawesi Selatan saja, kita jadi suruh tobat, artinya baik, tidak menyeleweng. Saya kira itu Anda mengerti, Bapak mengerti. Saya kira itu saja Andiko. Sukses berdua, sehat Ki. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Aiful ya.
Berkaitan dengan ini Ustaz. Terima kasih banyak Dain. Memang ini ITMI, Ikatan Dai Muda Indonesia. Ya, kalau bahasa tema tadi kata terlambat untuk generasi muda mungkin belum, tapi generasi tua boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Iya. Terima kasih Pak Daeng. Dan siapa namanya nih? Pak Ipul. Ya. Daeng Ipul. Sebanyak ini ITMI di seluruh Indonesia beberapa cabang sudah ada, bahkan ada cabang Asia Tenggara. Berarti ada sudah di luar negeri. Karena teman-teman di ITMI ini selain dia ustaz, juga ada beberapa yang jurnalis gitu. Oh, iya. Salah satu sekjen Jadi saya. tidak mesti penceramah ya. Iya. Bahwa kan seorang jurnalis pada konteks Menulis, dai. iya menulis juga. Dai itu sebenarnya jurnalis itu. Iya jurnalis, ya. Seorang dai itu adalah jurnalis. Iya betul. Kalau penyiar Ustaz seperti saya? Oh iya, dia mentransformasi. Iya. Peran-peran yang mentransformasi nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai kenabian kepada elemen manusia, baik dia manusia beriman atau manusia tidak beriman, itu sebenarnya adalah naba, pemberi berita. Surah An-Naba itu, surah kiamat kan, hari kiamat itu. Pemberi berita. Anin nabail azim. Iya. Anin nabail azim, dari kabar atau berita yang besar. Jadi jurnalis atau seorang dai adalah fungsi utamanya menjadi mentransformasi keinginan Tuhan yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia ngejawantahkan dalam perspektif tulisan, dalam perspektif lisan, ceramah tulisan, ceramah lisan, ceramah tingkah laku, hal, atau ceramah bil mal, atau ceramah jihad. Itu kan jihad juga sebenarnya bagian daripada dakwah itu, dakwah jihad. Itu kan berat. Karena memang banyak jenisnya dakwah itu. Oh iya. Uda'u ila sabili rabbika Bil hikmah. Tuh. Jadi trim ayat An-Nahl 125 itu kan hanya 3 gambarannya di situ kan. Padahal banyak. 3. Padahal tafsir-tafsir tentang metodologi dakwah dalam setiap zaman tentu akan berbeda, Pak. Pada tafsir dakwah pada zaman Nabi Adam, peristiwa Qabil dan Habil, jurnalis terhebat itu kan burung ya. Iya. Dalam pemandangan luas itu, bahwa burunglah yang memberi informasi kepada Qabil seperti apa mengubur saudaranya. Iya. Karena belum ada belum ada RRI ya. Belum ada medsos. Ada medsos. Iya. Jadi setiap zaman adalah Allah mengutus arsala rasulan. Mengutus rasul. Kan rasul itu apa ya artinya ya? Surat ya, penyambung surat-surat ketuhanan dalam bentuk fisik Nabi Muhammad SAW atau berbentuk tes-tes Quran itu. Mungkin seperti itu kira-kira Daeng. Ya, baik. Kemudian ini Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada yang mau bergabung? Ya, kita terima lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, banyak yang bergabung ini Ustaz. Menarik kayaknya. Dari Pangkep ini. Sekinfo ini sekedar info hujan di sini Mbok, jadi. Oh iya. Ada doanya itu kalau hujan. Berdoa supaya menjadi berkat. Tahu Ustaz, ada doanya ya. Sikir itu, hujan itu sikir, Pak. Iya, hujan juga termasuk sikir. Pak, itu. Jangan kita salahkan hujan. Ngapain nih hujan? Padahal ada malaikat itu yang disuruh catat itu Ustaz. Sekian. Saya Antina juga tahu Ustaz. Iya. Tahan mantel. Hujan. Iya. Nah, Demangka apa nih yang kita mau tanyakan ini? Karena yang diangkat adalah sikir, saya singkat saja ya. Iya. Apa perbedaannya itu antara sikir, wirid dengan doa? Oh, tiga. Kemudian yang kedua, kalau tidak salah tangkap tadi, bahwa tingkat daripada sikir ini hampir setara dengan sholat. Usulan saya ini, bagaimana kalau terhadap orang-orang yang sibuk ini tidak usah melaksanakan sholat, cukup wirid saja, sikir saja. Wih, ngerti. Oke, terima kasih atas penjelasan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ustaz. Saya yang terakhir untuk menjawab jawaban pertama ya. Bahwa secara hakikat sholat itu kan intinya adalah mengingat Allah.
mulai kita takbir. Yeah. Allahu Akbar. Itu kebagian daripada ragam zikir. Yeah. Ruku, sujud, bacaan itu kan juga zikir. Nah, apakah orang-orang yang sibuk sangat penuh dengan kerja-kerja sosial atau kerja-kerja kenegaraan misalnya, intens begitu tinggi waktunya, nggak perlu salat, zikir aja. Nah, itulah beberapa mereka kampung dulu, keluarga saya di kampung di Polmas itu bilang, tidak perlu saya laksanakan syariahnya. Wih, langsung marifat. Saya marifatnya itu, zikirnya. Iya. Karena kalau ruku berdiri sujud itu kan syariahnya. Iya. Buat itulah bagian sholatnya itu. Jadi saya langsung isinya saja. Nah, apakah benar? Sebenarnya apa juga benarnya, tapi baru sepotong ya Pak, baru 50%. Gitu. Iya. Nah, artinya untuk meminum air kelapa di dalam yang muda itu butuh syariahnya. Syariah itu prosesnya untuk dinikmati. Apakah air kelapa di dalam itu manis atau tidak? Ya kita cicipi dulu. Yeah. Nah, sholat itu tidak ada alasan kalau dia sudah balik dan beriman untuk melaksanakan sholat. Terus, apakah zikir itu bisa menggantikan sholat? Tidak bisa. Tapi di dalam sholat ada zikir, yes. Iya. Oke. Terus pertanyaan kedua, apa bedanya doa, zikir dengan wirid? Iya. Kan kalau wirid itu gabungan dari zikir dan doa. Iya kan? Oh, iya. Wirid nasur wirid mau kayak itu. Iya. Misalnya kan laksanakanlah wirid dengan doa. apa wirid yang kau bahasa, misalnya ada salat kumpulan wirid ya. La ilaha illallah la syarika lahu wa yamitu ala kulli syai'in qadir asyara marratin misalnya. Atau Allah majina minan nar, Allah majina sab'a marratin, 7 kali berulang. Mau mantas salam. Itu kan wirid-wirid yang harus dilakukan. Apa itu isi wirid? Itu zikir. Iya kan? Atau doa. Sebenarnya doa itu kan zikir juga itu. Zikir itu kan mengingat Allah juga. Katakanlah doa dalam bentuk zikir. Misalnya Nabi Yunus alaihissalam. Iya. Apa zikirnya Nabi Yunus? Atau apa doa dari Yunus dalam perut ikan yang waktu ditelang dalam perut ikan itu? Iya. Kan hafal semua jika sehingga kita orang tua dulu ya. Baca ya roh. Iya. Baca itu kalau ayu anak istri mau melahirkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca 7 kali baru tiup dengan tanpa napas, baru kasih imin insyaallah mujur. Istighfarnya Nabi Adam. Istighfar Nabi Adam kan zikir juga kan. Rabbuna zalamna anfusana lana dan terusnya. Mungkin seperti itu. Fangkau, selamat ki. Saya juga bukan aninya. Ini hanya saya generasi dai muda, bersama masih belajar dalam proses zikir. Bahwa saya ahli tidak. Mentransformasi atau dialektika dalam sebuah keilmuan kan. Kalau dalam konteks syariah, bahwa ketika kita berpikir dalam sebuah kebenaran dan ternyata itu salah, maka dihargai Tuhan oleh 1 pahala. Kalau benar dapat pahala 2 kan gitu. Oke, lanjut. Baik, 1 penelpon terakhir Ustaz. Kayaknya seru nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ambo. Karena buru waktu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini kan penasaran tadi banyak Pak Ustaz yang saya ceramah tidak ada yang menyinggung masalah napas yang keluar, zikirnya. Saya tidak mau tanyakan itu. Setelah saya pelajari itu zikir keluar masuk, napas yang keluar masuk, saya banyak bertanya sama guru saya, tapi dia bilang kalau kau amalkan terus itu kau dapat petunjuk. Jadi saya pertanyaanku kedua Pak Ustaz, saya dapat petunjuk tapi saya belum mengerti betul. Mandikan dirimu bukan dengan air, bungkus dirimu bukan kain kapan. Solati dirimu sebelum matimu, kubur dirimu bukan dengan tanah. Maaf ya Pak Ustaz, sebelum kita jawab, saya dapat Ustaz. Iya. Saya belum bertanya belum apa, dia sudah melihat saya secara batinnya bahwa kau ini sudah mati, makanya kau pelajari lagi ini. Kau sudah tinggal menguburkan dirimu bagaimana?
Itu Pak Ustaz. Tolong dikasih penjelasan walaupun itu sebaris saja. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini wah luar biasa juga ini, pertanyaan ini mengarah ke ilmu hikmah. Yu'til hikmah ma yasha. Wa yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Boleh jadi ibu ini sudah banyak ilmu hikmahnya dibanding saya ya. Iya. Saya belajar sama ibu. Bahwa mutu qabla an tamut. Matilah sebelum Anda mati. Kuburkan dirimu sebelum dikuburkan. Yeah. Panakkan dirimu untuk masuk substansi ilahiyah. Jalaluddin Ar-Rumi dalam pemaknaan terhadap mati sebelum mut qabla an tamut, mati sebelum mati. Masih hidup ini tapi disuruh mati. Iya. Artinya bahwa kehidupan dunia ini sebenarnya hanyalah sebuah perjalanan sementara. Bukan tempat tinggal, tempatnya meninggal. Tempatnya saja meninggalkan Iya, dunia. meninggalkan Kita datang dunia. jadi sebentar di sini. Iya, bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Kesalahan orang kalau menganggap dunia tempat tinggalnya. Itu Tempat tinggal kita bukan di sini. Betul. Bukan di sini. Maka dalam zikir bahwa mempanakkan itu, mematikan sifat insania, kita matikan sifat nasut kita, itulah yang kita munculkan, kata Abu Habs al-Bustami. Bahwa pada diri manusia ada dua, ada sifat nasut, ada sifat lahut. Sifat nasut inilah yang kita matikan. Unuwawan dia matikan nih dia, ya andremu nafsu dan macam-macam sudah sebenarnya sudah. Ketika sifat nasutnya dominasi pada manusia, maka kecintaan di dunianya dominan. Tapi kasih sifat lahutnya dominasi pada diri seseorang itu, maka kefanaannya itu dekat-dekat dengan Sang Khalik itu selalu di situ dia. Maka kata Abu Yasir al-Bustami itu dimaknai juga dengan Jalaluddin Ar-Rumi bahwa sifat kemanusiaan ini yang cenderung hubbud dunia wakarahatul maut itu matikan gitu duniamu, cintai itu kematian, jangan takut cintai itu kematian. Jangan takut kan kita masalahnya ya betul mati ya pada penuku macam-macam itulah penyakit kata Nabi terlalu cinta dunia takut akan datangnya kematian. Maka jadi surah kematian, matikan itu sifat-sifat nasutmu, sifat kemanusiaanmu itu udahlah kurangilah itu. Itulah tadi pertanyaan yang mulang, dengan sifat nasut dominan maka ya salat tapi korupsi misalnya gitu. Tadi pertanyaan dari Ponto ya. Jangan kita terlambat ya. Saya tidak masuk wilayah itu ya. Mungkin teman-temannya lebih. Tapi saya maknai bahwa alim ulama kita itu saya dari pondok kampung ya, pondok pesantren di kampung, bahwa guru-guru kami memberi keteladanan bahwa satu kata satu perbuatan ketika dia sholat dengan benar maka efek kehidupan itu pasti bagus. Nah ketika efek zikirmu, Anda rajin berzikir 24 jam bahkan ribuan jutaan zikirmu, tapi ternyata efek sosiologisnya itu bernampak tidak positif bahkan negatif. Itulah bilang kilo bawahmu tuh Anda hanya menyanyi. Sesungguhnya interaksi qalbiyah, interaksi rohaniah seorang hamba nyatu dengan substansi pemberi rohaniah itu. Itu mungkin kira-kira gambaran seperti itu, Ibu. Iya, Bu Fatma ya. Bu Fatma mantap. Baik. Baik Ustadz, karena waktu yang sangat terbatas ini sebenarnya kita masih mau menerima penelpon, tapi waktu kita dibatasi. Mungkin ada sedikit closing statement Ustadz terkait dengan topik kita pagi hari ini. Silakan. Zikir, fikir, kata dalam Al-Quran kalimat zikir lebih banyak diulang dibanding fikir. Berarti totalitas kita banyak disuruh untuk berzikir, baik zikir sirran atau zikir jaharon, zikir jahran atau zikir khafi. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bagian dari para proses zikir output kemanusiaan memang kita menempatkan akal untuk tetap bekerja
sesuai dengan versinya bahwa Islam itu menyuruh kita la'allakum tatafakkarun. Kita membaca ayat-ayat kauliyah butuh akal. Membaca ayat-ayat kauniyah alam semesta ini seperti tadi dari pangki pada hujan, itu kan ayat-ayat kauniyah. Musim ini banjir, jangan marah sama banjir itu, bersyukurlah kan ayat juga justru dengan banjir merahilkan ilmu pengetahuan. Itu terakhir bahwa kullu syai'in hikmatun. Segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Namun kadang kita tidak mampu menangkap hikmah itu karena kalbu kita masih tertutupi oleh khaba'is atau ismun yang melekat. Olehnya itu supaya hati terang benderang, kata Imam Ghazali, bersihkan dia dengan sikrun katsira. Karena azkurullah katsira la'allakum dalam bahasa ayat. Imam Ghazali, cuci itu hatimu, cermimu dengan zikir dan doa itu tadi, bahwa doa itu adalah bagian daripada penyadaran. Kalau Anda tidak bisa menangis waktu mengaji, tapi Anda bisa menangis waktu berzikir, maka berzikirlah. Karena tangisan itu bagian daripada zikir. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya di pagi hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan ini apa yang kita bahas bisa bermanfaat dan juga memberikan istilahnya pencerahan bagi kita terkait dengan zikir dan pikir itu menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kita. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.